Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini adalah halaqah yang ke-6 dari pembahasan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang dikarang oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa fi hadhihi al-awinah, dan di akhir-akhir ini yata'arradul Islamu umuman wal mamlakatul arabiyyatus saudiyah wad da'watu salafiyah khususan ila iftira'in wa zulmin wa tashwihin wa qalbin lil haqa'iq min qibali ba'd as-sasah wal kuttab wal gharbiyyin al mu'adina lil Islam. Di akhir-akhir ini, kata Syekh, Islam secara umum, negara Saudi Arabia dan dakwah salafiyah secara khusus ini menghadapi banyak iftira, fitnah, ya, berita yang tidak benar, difitnah dengan berita yang tidak benar, dan kezaliman dan penjelek-jelekan dan pembolak-balikan fakta dari sebagian ahli politik atau dari sebagian penulis atau orang-orang barat atau orang-orang yang mengikuti orang-orang barat yang mereka memusuhi Islam. Wal kutab al-gharbiyyin, maksudnya adalah para penulis barat yang mereka memusuhi Islam. Walladzina taqifus suhyuniyah wara'ahum, dan orang-orang di mana Yahudi ini berada di belakang mereka. Wa yaqifu ma'ahum fi dhulmihim wa iftira'ihim man ta'athara bihim fi ba'dil buldan, dan ada yang mendukung mereka di dalam kezaliman ini, dalam fitnah ini, orang-orang yang terpengaruh dengan mereka di sebagian negara. Jadi Syekh ingin menyebutkan di sini bahwasanya ya di zaman sekarang ini banyak ya fitnah, berita-berita yang tidak benar tentang negara Saudi, tentang dakwah salafiyah. Yang ini semuanya di belakang mereka adalah ahli politik ya dan para penulis yang mereka memusuhi Islam, dan di belakang mereka ada orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu bahwasanya dakwah salafiyah ini adalah dakwah kepada Islam yang murni, dan inilah yang mereka takutkan. Dan mereka tahu bahwasanya negara Saudi inilah negara salafiyah, dan inilah yang mereka takutkan. Sehingga tidak heran apabila mereka berusaha untuk menfitnah dan merusak nama negara Saudi Arabia, dan berusaha untuk merusak dakwah salafiyah secara umum. Wa ma'a anna da'wah salafiyah hiya ab'adu ma yakunu 'an at-takfir wa at-tabdi' wa at-tafsiq bighairi dalilin, وهي أبعد ما يكون عن الغلو والتطرف إلا أن هذه الدعوة المباركة ألصق بها ما ليس فيها ونسب إليها من ليس على منهجها مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها. Padahal dakwah salafiyah ini dia adalah dakwah yang paling jauh dari mengkafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang lain, atau fasik-fasikkan orang lain bighairi dalil, tanpa dalil. Ini dakwah salafiyah jauh dari yang demikian. Ia mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikkan tanpa dalil. Dan mereka ini, yaitu dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang paling jauh dari berlebih-lebihan, ghulu. Akan tetapi dakwah yang berbarakah ini, yaitu dakwah salafiyah, ternyata ditempelkan kepadanya apa yang bukan termasuk dakwah salafiyah ini. Dinisbahkan kepadanya apa yang bukan termasuk manhaj, bukan akidah, bukan yang diajarkan di dalam dakwah salafiyah ini. Sehingga ini merusak dari luar, yang mencemarkan nama baiknya, mengganti hakikatnya, dan menjadikan manusia lari dari dakwah salafiyah, menjadikan mereka tidak mau mengikuti dakwah salafiyah ini. Dan ini adalah tujuan dari musuh-musuh Islam. Mereka menfitnah, membuat berita yang tidak benar tentang dakwah salafiyah, bahwasanya mereka adalah orang yang suka mengkafirkan, mereka tidak senang dengan masyarakat, mereka tidak demikian dan demikian. Itu yang menyebarkan dalam musuh-musuh Islam atau orang yang terpengaruh dengan mereka dari kaum muslimin. Wa anna min abrazil awamil allati kanat sababan fi dhalika huwa wujudul jama'at al-islamiyah al-hizbiyah al-mu'asirah al-muta'athirah bi fikr al-khawarij likawni ba'd rumuzi wa qadati wa mufakkiri hadhihi al-jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salafi fi ba'd at-turuhat wat-tawajjuhat. Syekh menjelaskan di sini. Tadi kan disebutkan ada sesuatu yang disandarkan kepada dakwah salafiyah, padahal itu bukan termasuk dakwah salafiyah. Di antara sebab ini semua
yang paling utama, yang paling nampak adalah adanya jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang mereka adalah hizbiyah, kelompok-kelompok hizbi, aliran-aliran yang ada di zaman sekarang yang mereka terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Karena sebagian pemimpin mereka, sebagian orang-orang yang cerdas atau menjadi tokoh di antara mereka sesuai dengan manhaj salaf dalam sebagian pikirannya. Di dalam sebagian pikirannya, dalam sebagian pendapatnya sesuai dengan manhaj salafi memang. Padahal ini adalah jamaah yang hizbiyah, ya, yang terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Dari sini sebagian orang mengatakan bahwasanya salafi itu seperti ini, suka mengkafirkan, ya, memusuhi pemerintah dan seterusnya. Padahal tidak demikian. Itu sebabnya adalah karena tokoh mereka sebagian ada yang terpengaruh atau memiliki pemikiran yang memang sesuai dengan manhaj salaf. Tapi bukan berarti bahwasanya dia adalah seorang salafi, bukan berarti jamaahnya adalah jamaah salafi. Hanya karena dia memiliki satu atau dua pendapat yang sesuai dengan manhaj salaf. Bal qad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyah wa hum laysu kadzalik. Mimma ja'ala al-amra yaltabisu 'ala al-katsir minan nas alladziina qad takhfa 'alaihim al-haqiqah dhannan minhum anna hadhihi al-jama'at salafiyah aw 'ala al-fikr al-wahhabi kama yahlu lil ba'dhi tasmiyatuha bidzalik. Bahkan sebagian mereka ada yang berbicara dengan nama salafiyah. Mungkin ada di antara tokoh-tokoh mereka mengatakan saya salafi. Wa hum laysa kadzalik, padahal mereka bukan termasuk salafi. Dan ini termasuk perkara yang menjadikan tidak jelas bagi sebagian besar manusia. Samar bagi mereka hakikat dari semua ini. Mereka menyangka bahwasanya jamaah-jamaah ini adalah salafi, atau mereka berada di atas pemikiran Wahabi kalau kita mengikuti istilah dari sebagian mereka. Ya, padahal bukan. Beda antara salafi yang sejati dengan mereka. Ya, mereka mungkin menyepakati sesuai dengan manhaj salaf di dalam sebagian perkara saja, atau mereka mengaku dirinya salafi padahal dia bukan termasuk salafi. Maka ini yang insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh pada kitab ini. Wa innaka lata'jabu mimman yusammil jama'at al-hizbiyah bil jama'at salafiyah al-jihadiyah. Dan sungguh engkau merasa heran terhadap orang yang menamakan jamaah yang hizbiyah dengan jamaah salafiyah jihadiyah katanya. Ya, menamakan dirinya jamaah salafiyah jihadiyah. Wa kaifa takunu salafiyatan wa hiya mukhalifatun laha fil aqidah wal manhaj. Bagaimana dia menjadi salafi padahal dia menyelisihi salafiyah di dalam akidah maupun dalam manhaj. Wa kaifa takunu jihadiyatan wal ma'na syar'i sahih lil jihad muntafin an hadhihi al jama'at li'adami tawaffur syurut as-sahihah lil jihad fi hadhihi al jama'at. Bagaimana menjadi jihad yang benar? Bagaimana ini menjadi jamaah jihad padahal makna yang syar'i, makna yang sahih dari jihad itu sendiri tidak ada di dalam diri jamaah ini. Jadi jihad yang benar sesungguhnya yang disyariatkan ternyata tidak ada di dalam jamaah ini karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang benar di dalam jihad. Karena jihad ini kan ibadah. Di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan jihad yang syar'i. Sementara jamaah ini tidak terpenuhi pada diri mereka jihad yang syar'i ini. Wa innal ibrahiyya bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz wal musammayat. Dan sesungguhnya ibrahnya yang dipakai itu adalah hakikatnya dan juga maknanya, bukan hanya sekedar lafaz dan juga penamaan. Kalau hanya sekedar menamakan dirinya jamaah salafiyah jihadiyah tetapi hakikatnya bukan salafi dan maknanya tidak ada di dalamnya makna yang sahih, makna yang benar, maka ini tidak dinamakan seorang salafi. Jadi hakikatnya di sini adalah bukan hanya sekedar lafaz saja tetapi harus kita lihat hakikatnya. Lidha yajibu at-tanabuh lil khalat wa tadlil al-mawjud fi as-saha al-islamiyah al-yawm. Oleh karena itu wajib untuk waspada ya terhadap penyesatan yang ada di medan dakwah hari ini. Wa yajibul amalu ala tasfiyatil Islam mimma ulsiqa bihi mimma laysa minhu, dan wajib untuk membersihkan Islam dari perkara-perkara yang disandarkan kepada Islam padahal itu bukan termasuk Islam. Wa tarbiyatun nash'il muslim ala al-islamil haqqi al-mustaqa an-nab' as-safi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wifqa fahmi
salafi al-ummah wad-dawdu an hadzal din wa idharuhu bil madhhar al-laiqi bihi. Dan wajib untuk mendidik ya generasi Islam di atas Islam yang murni, yang diambil dari mata airnya yang suci atau mata air yang murni, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman para pendahulu umat ini. Dan kewajiban bagi kita adalah membela agama ini dan menampakkan agama ini sesuai dengan aslinya, sesuai dengan keadaan yang pantas bagi agama ini. Itu agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember.